Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pembahasan bagaimana sih cara mendatangkan traffic untuk produk yang kita jual. Oke, sebelum kita berbicara tentang cara, kita harus tahu prosesnya dulu. Nah, pada intinya di sini kita berbicara tentang nah ini dia tentang cara mendatangkan traffic ini. Di sini cara mendatangkan bentar. Jadi kita nggak berbicara apa tipenya ya, tapi cara mendatangkannya, gitu ya. Jadi kita berbicara cara mendatangkannya. Terserah teman-teman. Ini saya tidak berbicara harus iklan berbayar, harus Facebook Ads, harus sosial media gratisan, enggak. Tapi kita berbicara cara mendatangkannya. Oke, kalau kita berbicara tentang cara mendatangkan, kita harus yang pertama syaratnya adalah ada produk, ya. Ya, itu sudah pasti. Kemudian ada kebutuhan, di sini ada marketing traffic. Ya, apa aja nih marketing trafficnya? Ini harus sudah ada semua. Ini misalkan seperti copywriting, kemudian visual content. Nah, ini udah pasti wajib. Kemudian yang ketiga adalah landing page. Kemudian setelah itu sistem penjualan, ya. Oke, produk ini bisa ditambahin memahami value, ya. Oke, value produk itu apa aja? Kita bisa pecah lagi dalam bentuk benefit dan juga fitur. Oke. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan ini terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mendatangkannya. Oke. Nah, cara mendatangkannya adalah kita tentukan kita mau promosi di mana. Misalkan saya promosi di Facebook. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini harus berusaha. Tadi ada yang kelewatan. Yang terakhir adalah ini sebelum produk sih ya, sesudah produk itu adalah audience atau biasa disebut target market, ya. Oke, saya berikan contoh. Misalkan teman-teman ingin jualan sebuah produk di Facebook Marketplace, maka teman-teman tinggal masuk ke dalam Facebook Marketplace, ya. Di sini sudah ada semua. Tinggal cari sesuai apa yang kita butuhkan dulu, ya. Cari aja dulu misalkan handphone murah. Nah, maka di sini di Facebook kita akan menemukan nih handphone murah. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menyusun. Oh, ternyata cara menyusun sebuah value di mana di situ ada benefit maupun fitur itu seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyediakan copywriting maupun gambar. Nah, gambar yang bagus itu seperti apa? Jadi gambar yang bagus untuk produk itu jangan asal gambar misalkan yang mana ya. Saya harus bilang ini jelek gitu ya. Maksudnya jelek itu kurang menjual gitu ya, kurang bagus. Nah, ini dia. Nah, jangan hanya membuat gambar yang ya gini-gini aja gitu. Maksudnya kalau dilihat itu kurang menarik. Nah, ini kan kurang menarik ya. Nah, teman-teman bisa lihat kurang menarik, tapi beda dengan gambar ini. Tuh, ini sama-sama gambar HP, tapi ini gambarnya lebih menarik. Nah, jadi itu kenapa tadi saya bilang bahwa teman-teman di sini harus membuat copywriting maupun visual content, gitu ya. Di sini sebelum membuat ini tentukan target marketnya. Jadi menentukan target market itu yang paling mudah adalah melihat keadaan di marketplace. Oke, melihat keadaan di marketplace ya. Contoh paling mudahnya di marketplace Facebook, gitu ya. Di sini teman-teman cek aja komentarnya, siapa yang komen, kemudian mereka ini umurnya berapaan sih, gitu ya. Itu udah paling mudah. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung mulai mempromosikannya. Nah, oleh karena itu teman-teman membutuhkan landing page, ya. Landing page itu contohnya misalkan seperti ini. Ya, buka aja halaman click.services. Ini adalah contoh salah satu landing page produk yang saya jual, yaitu produknya dalam bentuk jasa. Jadi teman-teman harus punya landing page nih. Oke. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah bisa mulai membuat landing page untuk menjual produknya. Mas, apakah jualan di sosial media aja bisa?
Oh, tentu saja sangat bisa gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang untuk jualan di sosial media itu nggak ada yang salah. Cuman ya logikanya kan begini. Ketika kita menjual produk, maka kita update status di sosial media, ya. Jadi misalkan nih, apakah saya nggak bisa mas untuk jualan di sosial media, nggak bisa Facebook? Ya bisa, kan tinggal update status. Misalkan nih, kita mau jualan, saya lagi jualan HP nih, ya. Nah, terus di sini ada gambar, anggap aja ada gambarnya gitu ya. Apakah iya teman-teman nggak mengarahkannya ke sebuah halaman penjualan? Kan nggak mungkin. Mau diarahin kemana? Misalkan PM saya, ya ini bagus, tapi terus di PM mau dikemanain? Masa orang langsung transfer? Oleh karena itu, ini menuju ke landing page gitu ya. Di landing page seperti ini, oke? Di dalam landing page ada sebuah sistem. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sistem penjualan, oke? Sistem penjualan itu seperti apa? Nah, sistem penjualan itu seperti ini. Jadi ketika orang ngeklik beli, oke, di situ akan ada sebuah halaman untuk order, oke? Dia ada halaman untuk check out bahasanya. Nah, ini biasanya ada sistem membership. Di sini teman-teman bisa membeli sebuah produk, gitu ya, membayar, mengisi data dan sebagainya. Nah, ini harus teman-teman siapin, gitu ya. Jadi dalam dalam mendatangkan traffic, kita nggak berbicara tentang caranya aja, tapi kita harus berbicara apa yang harus disiapkan. Karena ketika kita tahu caranya, tapi kita nggak tahu apa yang mau dilakukan, ya bingung juga. Jadi ini harus disiapin semua teman-teman ya. Oke, paling mudah adalah penuhi saja dulu tentang produknya, tentu saja value-nya apa aja di listing, kemudian audience targetnya siapa, di mana, dan apa yang mereka kerjakan. Kemudian buat landing page ya, buat landing page seperti yang saya contohin tadi, seperti ini. Kemudian setelah itu buatlah sistem penjualan. Oke, insya Allah setelah teman-teman melengkapi semua ini, ya, setelah teman-teman melengkapi semua ini, teman-teman sudah bisa mendatangkan traffic. Ya, so dengan mendatangkan traffic, teman-teman bisa mendatangkan sales. Nah, goalnya kan di sini, teman-teman bisa mendatangkan sales. Oke, jadi begitulah proses cara mendatangkan traffic. Untuk teman-teman, saya berikan tambahan. Kalau saya memberikan contoh tadi di Facebook Marketplace, yang itu artinya gratis, di Instagram Ads, di Facebook Ads, di Google Ads pun prinsipnya sama. Bedanya, gitu ya, bedanya di sini kalau kita berbicara Ads itu adalah di sini ditambahin satu lagi, yaitu budget Ads atau biaya iklan. Jadi ya kalau mau beriklan ya sudah ada biayanya dong, masa nggak ada. Ini saya bold agar teman-teman bisa membedakan. Untuk yang paid, untuk teman-teman yang ingin mendatangkan traffic dari yang paid, ya tentu saja teman-teman harus punya iklan budgeting gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya biaya iklan ya kan nggak bisa beriklan, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.